saya Kaisaran. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu membahas sintesis protein dalam organisme. Prosedur proyek 1. Carilah dan pahami materi mengenai sintesis protein. 2. Temukan proses sintesis protein. 3. Edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Dasar teori. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses pembuatan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme sebagai pembawa informasi genetika. Dogma sentral terdiri dari 3 tahap, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Tahap replikasi dilakukan untuk memasok DNA pada setiap organisme, sedangkan tahap transkripsi bertujuan untuk menulis ulang DNA dalam bentuk mRNA. Tahap translasi untuk menerjemahkan mRNA tersebut menjadi suatu protein. Pembahasan transkripsi. Transkripsi adalah peristiwa pengkopian informasi genetik dari DNA menjadi mRNA. DNA adalah materi genetik berantai ganda, sedangkan RNA berantai tunggal. Proses transkripsi terjadi di nukleus, dan setelah selesai RNA yang telah dihasilkan akan menjalani translasi di sitoplasma. Selanjutnya langkah transkripsi. Langkah transkripsi yang pertama yaitu inisiasi. Transkripsi diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Promoter mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi promoter selain menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan. Yang selanjutnya yaitu elongasi. Ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, belinan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan, kira-kira 10-20 basa DNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung gamma dari molekul RNA yang dibentuk di sepanjang rantai ganda DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakan. Selanjutnya, tahap terminasi, di mana transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. Pada prokariotik, transkripsi berhenti pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi. Sedangkan pada eukariotik, RNA polimerase melewati titik transminasi 10-35 nukleotida RNA yang telah terbentuk terlepas dari enzim tersebut. Selanjutnya, translasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Perlu dipahami bahwa hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA merupakan transkrip urutan DNA yang menyusun suatu gen dalam bentuk ORF. Kerangka baca terbuka. Molekul RNA adalah salah satu molekul penyusun ribosom, yakni organel tempat berlangsungnya sintesis protein. Sedangkan tRNA adalah pembawa asam-asam amino yang disambungkan menjadi rantai polipeptida. Selanjutnya, langkah translasi inisiasi. Dalam tahap ini, mRNA akan bersatu dengan ribosom membentuk kompleks inisiasi. Inisiasi dimulai dengan tRNA yang mengandung metionin yang menempel pada salah satu unit ribosom. Kodon untuk metionin adalah kodon start universal untuk membaca untai mRNA. Kodon start adalah kode awal untuk proses translasi. tRNA yang datang dapat menempel pada kodon AUG karena memiliki antikodon yang sesuai dengan kodon tersebut. tRNA datang sambil membawa asam amino metionin. Langkah translasi inisiasi. Kompleks inisiasi berikatan dengan molekul mRNA. Pasangan basa metionin, tRNA, antikondon atau UAC
dengan kondon awal atau AUG dari mRNA. Ribosom subunit besar meningkat unit yang lebih kecil, membentuk kompleks ribosom tRNA mengikat ke situs pengikatan pertama. Kompleks inisiasi sekarang siap untuk elongasi. Langkah translasi elongasi. Kondon kedua dalam mRNA berpasangan dengan antikondon dari tRNA. Kedua yang membawa asam amino yang sesuai. Situs katalitik pada subunit besar mengakatalisis pembentukan ikatan peptida yang menghubungkan dua asam amino. tRNA kedua mengikat ke situs pengikatan kedua pada subunit besar. tRNA yang membawa asam amino sekarang atau kosong dan dilepaskan. Ribosom bergerak satu kondon ke kanan. Kondon ketiga pada mRNA kemudian berpasangan dengan antikondon dari tRNA. Kedua yang membawa asam amino yang sesuai. Proses tersebut akan terus berlanjut hingga ribosom bertemu stop kondon. Langkah translasi terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kondon stop bertemu dengan ribosom. Terdapat 3 kondon stop yaitu UAA, UAG, dan UGA. Setelah itu, rantai polipeptida yang telah terbentuk akan terlepas dan kompleks ribosom mRNA juga akan terlepas. Pada tahap akhir sintesis protein, rantai polipeptida yang baru lahir dilipat dan diproses menjadi bentuk biologisnya yang aktif. Kesimpulan. Yang pertama, transkripsi adalah peristiwa pengkopian informasi genetik dari DNA menjadi mRNA, messenger ribonukleik acid. 2. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Yang ketiga, secara urutan tahapan transkripsi dan translasi sama yaitu inisiasi, elongasi, dan transminasi. 4. Perbedaan transkripsi dan transkripsi adalah transkripsi pembuatan RNA dengan menyalin sebagai berkas DNA. Sedangkan translasi adalah proses penerjemahan kode genetik oleh tRNA ke dalam urutan asam amino.